Oke semuanya, selamat datang di channel podcast hari ini. Saya V, disambut dengan Ghostwriter dan juga Arsiver. Kita membahas beberapa materi yang ada. Yang paling penting adalah One Piece sekarang ini. Kenapa One Piece itu sangat penting menurut kalian sekarang ini? Yang ada di dunia ini sekarang. Mungkin dari gue, kalau misalkan si One Piece itu kan udah 1000 episode lebih, dan dia mulai dari airing itu tahun 1996 apa ya. Pertama kali dia rilis, terus muncul di Indonesia tahun 2000-an. Salah satu mungkin anime yang populer karena a lot of people growing up with this gitu loh. Kayak gue dulu waktu zaman gue kecil kan ngelihat One Piece sambil di hari Minggu sambil nunggu anime yang lain kayak Let's Go lah, Doraemon dan yang lainnya. Nah, mungkin karena itu pun masih banyak orang yang ngikutin. Terutama kita tahu setelah beberapa bulan yang lalu Oda udah nge-share lah, katakan that One Piece is almost ending gitu kan. Dan sekarang udah di arc di Elbaf kalau nggak salah, betul. So Ya, Ya, betul. that's probably from me. Maybe Arxiver has different thoughts. Ya, dari gue juga sama sih. Emang ini anime udah lama banget ya, dari awal rilis tadi disebutkan sampai sekarang yang udah menuju di akhir-akhir nih, untuk generasi-generasi lama yang berharap, mungkin ada beberapa yang berharap ini anime kalau bisa cepet beres karena nggak mau hidupnya duluan yang beres gitu ya. Tanpa tahu endingnya kayak gimana gitu ya. Ditambah lagi di arc-arc yang terakhir-terakhir ini, eh, kalau gue lihat sih ada beberapa yang justru mulai berkurang gitu. Ada yang mulai berkurang minatnya gitu dalam mengikuti arc-arc ini. Saya takutnya sih, kalau gue sih takutnya malah nanti kalau terlalu lama dan banyak orang juga gitu, termasuk gue juga, kalau misalkan terlalu panjang nantinya malah bakal kayak kurang ya, gitu ceritanya karena ya, kayak kelamaan gitu. kan. Karena kelamaan itu ya. Ya. Itu sih mungkin. Jadi menarik untuk dibahas tentunya. Ya, yeah, and also tambahan juga mungkin karena One Piece one of the original big three after Dragon Ball ya, maksud gue. Iya. One Piece, Naruto, Bleach kan. So probably dari tiga itu One Piece yang masih ongoing, sementara Naruto udah sampai ke Boruto. Yang sudah layak Bleach dihabiskan juga Iya. sih. Iya. Oops, Slender jangan. Oke. Jangan. Dan Bleach on recovery album. Bleach on redemption arc gitu. Bleach lagi mengisi abad kekosongan rupanya. Ini One Piece yang masih konsisten, mungkin yang memang pada akhirnya jadi selalu menjadi hot topic. Whenever that One Piece open a new episode, always gue selalu ngeliat kayak Oda just broke the internet. Selalu. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, betul nggak bisa dipungkiri. Bahkan hanya sekedar potong rambut aja jadi viral gitu loh. Ya, Di episode terakhir itu. Iya, potong rambut, terus cover cover si komiknya pun gitu kan, art covernya. Biasanya kan sering banyak orang yang berteori ke arah situ kan, kayak misalkan Enel ada di bulan, another moon theory gitu kan. Pasti. Bicara dengan Right? bisa ngomong-ngomong soal teori, kita mungkin di episode kali ini berbicara soal beberapa teori-teori One Piece mungkin yang marak atau mulai diminati dengan beberapa fansnya. Mungkin bisa dimulai dari salah satu teori yang menurutku kemarin itu sempat agak meledak ya gara-gara openingnya Elbaf kemarin, yaitu adalah teori Usopp meninggal di chapter atau di beberapa episode ke depan nanti. Yang itu karena saat mereka turun di Elbaf, Usopp sendiri yang datang pertama, karena mungkin ya dari dulu kita juga tahu prajurit-prajurit kesatria raksasa ini tuh dekat dengan Usopp, karena Usopp ini kayak inspired to be one of them, sangat berani, sangat courageous enough to deal with his fear. Tapi pas saat semua kru topi jerami itu turun, cuma dia dan kayak walk past him gitu, cuma dia yang berhenti di situ.
Jadi kayak mungkin tuh sebuah mungkin foreshadowing dari Oda sendiri dan disetujui untuk dijadikan openingnya. Jadi kayak banyak yang berspekulasi kok misalnya Usopp itu meninggal. Kira-kira ada nggak tanggapan dari teman-teman sekalian soal itu? Kalau dari gua sih jujur ya, pertama kali dengar teori itu ya tentang Usopp mati, barusan aja waktu denger lagi ya dari lu, gue merinding jujur aja. Merinding ngerasa kayak Usopp ini kan salah satu DOG member ya. Iya. DOG member yang dari awal bener-bener ngikutin Luffy sampai ke tahap ini gitu. Despite differences-nya ya. Iya, nggak bisa percaya aja gitu kalau beneran Oda bakal ngebuat Usopp meninggal gitu di arc ini. Kalau dari gue sih jujur aja nggak bisa percaya gitu ya, apalagi yang artinya kalau misalkan dia meninggal berarti dia nggak bisa nemenin Luffy atau ikut Luffy sampai menemukan One Piece itu, yang kalau gua rasa sih kurang ya gitu. Itu kalau dari gua. Kalau gue sih pas gue baca ya, itu sebenarnya salah satu teori yang lagi populer banget tuh, ya kan? Kalau Iya. Usopp bakal meninggal di Elbaf. Tapi ini tuh kayak defeat the whole purpose of One Piece storylines, karena ini bukan pertama kalinya Usopp diambang kematian, ngerti gak sih? Bagi Iya gue ya, ya. iya betul And, kayaknya a lot of time ya, kayaknya udah ya, banyak banget ya. Enies Lobby itu arc yang ngebuat gue ngerasa this guy Usopp deserve better than just being Usopp gitu loh. Iya. Iya gak sih? Sogeking yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa, itu mungkin bisa jadi panutan terbaik Usopp ya sampai sekarang ya. Iya kan? Maksud gue kayak kalau pun pada akhirnya kita harus mengorbankan Usopp demi kelanjutan storylines, atau maybe the death of Usopp will bring strength somehow to the rest of the crew, impossible banget gitu loh kalau menurut gue pribadi. Tapi kalau dilihat dari the whole purpose of Usopp, itu kan to make his own lies a reality. Iya. Dan kita udah ngelihat banyak realitas dari apa yang Usopp ceritakan ke temannya back then gitu kan. Pertama mulai dari dia riding the giant koi fish, terus dia kemudian ada di Wano riding the giant koi fish. Asli. Gitu kan. Met a giant and then he met an actual giants. Dan itu bahkan yang menurut gua pertama kali gua sadar tuh kayak, oh iya ternyata semua kebohongannya dia satu persatu mulai terjadi menjadi realita gitu loh. Dan klisenya kalau dia mati, gua nggak pernah ngelihat Usopp bilang gua akan mati bersama para giant atau apapun itu dari perkataannya dia. Betul. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ya, ada di panel manganya. Mungkin untuk yang bukan pembaca manga mungkin bisa ngecek mungkin ke depannya nanti. Di situ ada dia bilang kayak statementnya adalah the end of my life I want to see myself as the king, as the bravest warrior of the sea. Itu dia. Iya. Karena dia bilang, that's actually mungkin karena dari kata frasa in the end of my life, pada akhir hidupku nanti gitu. Betul. Jadi kita mungkin ada yang far-fetched ke situ. Karena kalau misalnya aku lihat sebetulnya ya, sebuah tokoh utama, terutama Luffy, dia nggak bisa berkembang lebih dari dia seharusnya tanpa ada katalis di mana atau titik poin yang kok misalnya zaman sekarang tuh canon event yang buatnya dia lebih berubah ya gitu. Makanya sebagai fans berat Ace aku merasa kesal, tapi sekaligus emang kematian Ace itu adalah kematian yang penting dalam ceritanya gitu. Karena Ace ini menurutku adalah katalis di mana Luffy itu betul berubah menjadi orang yang dia rasa dia bisa melakukan segalanya. Jadi dia akhirnya tahu kok rupanya dia gak sekuat itu. Tambah lagi kejadian di Shabody Island di mana dia kehilangan kawannya, juga itu katalis kedua. Menurutku dia ini perlu katalis ketiga di mana yang membedakan. Jadi kayak Ace meninggal itu perbedaan dari kayak origin story-nya mau ke New World. Baru dari New World itu katalisnya itu kawan-kawannya kesebar dan dia bisa melakukan apa-apa, itu katalisnya dia berubah jadi orang yang siap menjadi Yonko. Baru dari Yonko ini menjadi betul King of the Pirates, dia perlu satu katalis lagi di mana itu semua terjadi gitu. Dimana dia kayak akhirnya regain all the strength. Kalau aku rupanya walaupun aku punya this God bending kayak Toon Force ya, Toon Force yang betul-betul ngeband reality itu,
dia masih perlu satu katalis lagi yang dimana memisahkan dia dari seorang Yonko menjadi betulan kayak King of the Pirates gitu. Tapi at the same time Garp bukannya sekarang lagi ditangkap juga kan sama Blackbeard. Blackbeard, not Blackbeard, Blackbeard. Ya, Blackbeard. Why Usopp yang harus mati? Why not Garp? Itu Kalau memang tujuannya adalah katalis, that's kind of, maksud gue kayak that's kind of make sense. Kalau misalkan memang si Luffy sekarang udah cap lah, katakan udah kayak on the almost highest level of himself, and then he needs like a little bit of push untuk kemudian discover a new range of his power. Understand that, but why not Garp yang sekarang lagi sekarat, jadi udah ditangkap tua, ya. ditangkap, ya. dan juga he has more impact than Usopp in Luffy's life, more weight ketika Garp meninggal. Like, can you imagine if Garp somehow dead? What would Luffy do Tapi sebagai final arc untuk ngelawan Blackbeard? Karena kan banyak orang yang bilang the final arc will be Luffy versus Blackbeard, or maybe one of the greatest fight di One Piece itu between Luffy and Blackbeard, because Luffy get to avenge Ace, but what if he also get to revenge Garp? As grandfather ya. itu masuk akal. I think- Tapi yang lebih merindingnya lagi ya sebetulnya ya. Lebih merindingnya lagi nih kalau nanti proses misalnya eksekusi Garp itu sama 1:1 kayak eksekusinya Ace. Kayak Gila. gila coba. Atau enggak at least ya, right? Kalau Roger, the death of Roger set off people to become pirates, the death of Garp could make people become marines. Ya, tapi yang swordnya, yang versi swordnya. Yes, that's what I mean. Jadi banyak marines yang lebih mengetahui kalau our world government is corrupt beyond measure, gitu loh. Yeah. And then these swords dudes are the one that fights justice, and then they are more inspired to be swords to follow the hero of the God Valley, which is Garp. And then now we are meeting the echoing lah ya, maksudnya kayak echoingnya tuh sama kayak ketika Goldie Roger meninggal di hadapan semua rookie yang ada di Logtown kan, ketika kita lihat panel-panel yang kemarin ternyata pas Goldie Roger meninggal itu ada Bartolomeo di situ. Iya, Ada rame. Smoker di situ, rame gitu loh. Banyak, Orang-orang iya, yang iya. sekarang jadi supernova sekarang atau yang udah jadi Yonko sekarang menyaksikan Goldie Roger dihukum di situ, dihukum mati. Dan menurut gua Garp juga akan ada lah momen di mana semua Marines terinspirasi oleh dia. Dan maksud gua ketika Usopp meninggal, ketika kita compare ya kematian Usopp versus kematian Garp, I think to become a catalyst, Garp is more likely gitu loh. In this position gitu loh. Okay. That's one of the biggest story I think untuk one of the biggest story I think that is happening right now. Tapi gue juga sempet ngomong-ngomong teori nih, ya kan, gue sempet tertarik sebenarnya dengan teori Krokomama. The transgender teori ya. Iya, ini karena menurut gue kayak weird, but then it makes sense. Weird, but it makes sense. Kenapa? Karena what kind of connection that Crocodile had with Ivankov back then. Dan pada akhirnya di Marineford si Ivankov bilang, "Hey, you better stand down or I'll spill all over things that we did back in the past." Like, what? Gitu loh. Dan cara operasinya si Baroque works, at the time itu mirip sama cara Dragon ngoperate Revolution Army-nya. They have like these mafia kind of styles, yes. Tapi mereka juga like to do things behind the scenes. That's one similarity. Mungkin ya infiltrating ya kan, infiltrating. Yeah, fighting, baru yeah, kan? execution. Iya, kayak ada sebuah connection. Kemiripan. Ya, kemiripan ya kayak back then gitu loh. Terus
we know that before si Ivankov ketemu sama si Crocodile, dia tuh baru nge-turn someone into a woman basically. In the prison, like in front of everybody's eyes. And then anehnya, and then we also discover that Ivankov is actually the queen for all the Okamas. Bisa masuk Iya akal. kan? Iya kan? Betul, And then betul. dia punya banyak followers yang akhirnya menjadi katakanlah feminin. Tapi nggak ada satupun, ya kan, followersnya yang literally perempuan, ngerti nggak? Maksud ke arah mana? Iya, Iya. iya. Ketika Sanji kan itu at the same time Sanji juga turun ke Okama Island kan, dan he was chased into the death doors gitu kan. Sama orang yang dia paling benci gitu, maksudnya jenis apa namanya, laki-laki yang paling dia tidak sukai gitu, gitu kan. Nah, and then we realize that in that island, even the animals are like that. Gak ada satupun spesies ataupun kehidupan yang nggak Okama di island itu gitu loh, kecuali si Sanji, dan followersnya dia di Impel Down juga sama kayak Iya, gitu. semuanya. Ya kan, dan Crocodile takut sama sesuatu yang ditutupin gitu loh. And then after that Crocodile becomes more protective towards Luffy. Ketika dia dekat sama Whitebird dia langsung attack, dia menyelamatkan beberapa kali di Marineford, like what's happening gitu loh. Kalau menurutku malahan ya sebetulnya ya, kalau pas dengar cerita ini teori Crocodile ini ibunya Luffy, sebenarnya aku malah mikir bukan ibunya Luffy, tapi kayak pas Dragon kayak set sail jadi Revolutionary Army, Crocodile tuh datang, baru dia interested sama Crocodile, tapi Crocodile ini not into that weird shit gitu kan. Jadi karena patah hatinya dia ini, dia benci jadi seorang wanita, jadi dia mau berubah jadi laki-laki gitu, jadi bisa setara sama Dragon. But Tapi intinya sama, Iya. dari Intinya perempuan jadi sama. laki-laki Jadi gitu ya. laki-laki. Cuman Iya. beda triggernya doang gitu Iya, maksudnya. beda triggernya Iya. gitu. Itu mungkin menurutku sebenarnya lebih masuk make akal sense. lagi menurutku ya, in my opinion Iya, ya. iya, Karena oke, sakit, karena oke. menurutku ya rata-rata di One Piece ini pasti ada luka sakit hati atau apa yang merubah mereka menjadi lebih dari yang mereka seharusnya gitu. Misalnya kayak Loki Selain itu, dan ini kan, dan anaknya Big Mom. Loki dan anaknya Big Mom, si yang kembar itu kan, Iya. yang satunya nikah sama si Al Capone. Iya, Al Capone. Siapa sih namanya? Kita cek dulu. Big Mom twin daughter. Charlotte. Pasti Charlotte Charlotte. Lim. Lim tuh. Charlotte Lim itu ya Big Mom ya. Apa namanya? Gue lupa. Lola and Chiffon. Lola. Ya, Chiffon dan Lola. Ya. Satu ketemu. Pertama kali ketemu di Thriller Bark sama itu Lola. Lola. Ya. Alright. Dan yang lari itu si Chiffon. Lari Chiffon. Yang lari Chiffon. Ini masuk akal. Well, tapi balik lagi ke teori yang Kuroko Mama tadi, ya menurut gue yang cara itu lebih make sense sih. Karena in the end of the day ketika gue baca teori ke depannya, mereka itu cuma mencocok logikan kayak rambutnya sama-sama hitam. Tapi ya kan? yang buat kemarin itu lebih buat orang terbahak-bahak atau lebih kayak semangat lagi tuh karena munculnya ya One Piece live action yang mungkin bisa mengkoreksi beberapa kayak ya flashback yang dulunya nggak ada jadi ada di situ dan lebih jelas lagi. Kalau misalnya di panel komik kan kita nengok siluet ya yang kita kira itu Crocodile pas dia versi ceweknya. Tapi pada saat itu ada wanita yang sama sekali kayak kalau misalnya cuma mau nge-shot ekstra menurutku kayak nggak penting tapi ada dia di situ wanitanya. Dan mungkin itu juga salah satu ininya. Itu juga salah satu bukti ya hintnya kalau memang Crocodile itu wanita. Dan mungkin itu lebih memungkinkan kalau sekarang ini kalau misalnya kita bilang Crocodile sebenarnya dulu wanita. Tapi kita tunggu dulu Bapak Oda untuk betul-betul Bapak Oda mengcanonkan semua ini. Mengcanonkan ya. It's like, you know, One Piece is probably really like a huge mystery, just more than the treasure of One Piece itself, you know. Yeah. That's what I felt because mungkin banyak orang yang
akhirnya mencocok-cocokkan banyak gambar gitu kan. Di Ker- situ sih. Karena baik lagi, udah selalu bilang kan, it's a matter of comprehension, bro. Iya. Karena agree with that. Yeah. Do you remember the time ketika orang tuh mempertanyakan kayak kenapa kita selalu melihat gambar orang pakai topeng panda ini kan? Iya. Ingat gak sih? Like on every moment Oda bisa ngegambar orang itu tuh selalu ada gitu. Easter egg. Nggak di panel, kayak Easter egg Easter gitu. egg. Nggak di panel, nggak di artwork, pasti ada orang gitu. People are going crazy about it. Like dulu tuh gue sempat dengar kayak inilah kru barunya Straw Hat itu bakal ada orang pakai Panda. topeng panda. Iya. And then it's actually just Oda messing around. And I think it could be a chance that for Kroko Mama teori is just Oda messing around gitu. Bisa jadi. Karena menurutku dengan story yang semasif ini semua bisa terjadi gitu loh. Dan baik lagi dengan apa kata beliau, it's a matter of comprehension. Gimana cara kita mengkomprehend semua informasi yang diberikan yang sangat luas ini menjadi sebuah informasi yang bisa kita nikmati sekarang ya guys ya. Oke. Kalau dari di Arxivister ini gimana nih? Kau ada teori yang lagi kau penasaran apa gimana nggak? Sebenarnya yang bikin gue penasaran ya untuk sekarang ini tentang si Blackbeard, tentang dia berapa banyak sih buah iblis yang dia bisa konsumsi gitu, dan sebenarnya apa yang dia buah iblis apa yang dia punya itu. Ya kan banyak teorinya tuh, ada yang bilang dia tuh bisa konsumsi sampai 3 buah iblis ya kan, yang Chimera teori itu. Nah itu menarik sih kan ya, karena kan pada akhirnya nanti ya bakal ada arc-nya ketika Luffy ketemu Blackbeard ya dalam tanda kurung tarung gitu ya, kedua Yonko ini. Dan sekuat apa sih sebenarnya si Blackbeard ini nanti pada saatnya, pada momen tersebut. Itu sih sebenarnya menarik untuk diulik gitu. Gimana kalau menurut kalian? Aku juga pernah dengar kayak kalau nggak salah teorinya Blackbeard is Cerberus mythical something, karena dia bisa ngambil 3 jenis buah. Dan gue tahu teori itu sebelum Blackbeard ngambil gura-guranya si Whitebeard. Whitebeard ya. Ya, dan dia bilang kalau si Blackbeard ini adalah sebuah atau sejenis Cerberus gitu, di mana dia bisa ngekonsum 3 Devil Fruit atau punya 3 powers. Dan banyak hintnya nih, mulai dari logonya Jolly Rogernya dia yang 3. Iya. Terus ornamen-ornamennya yang serba 3 kayak gitu. Mungkin hint yang paling kuat tuh menurutku gara-gara pas Luffy sama Zoro pas mereka mau pergi ke Skypiea. Gue inget itu. Dia bilang kan. Iya, kayak it's not him, it's them katanya gitu. Kayak itu jauh banget ke belakang ya. Asli. Jauh banget. Itu jauh pertama kali si Luffy ketemu sama Bellamy kan? Iya, Bellamy dan kawan-kawan. Bellamy, dan di situ pertama kali kita tahu kalau si Bellamy itu ya just one of the small groups yang ternyata atasannya dia itu udah Flamingo. Dan kita tahu kayak 800 episode after. Tapi kalau misalnya kalau jujur ya, sorry ya bang, kalau misalnya aku bilang ya soal teori Three Souls ini tadi ya, ini ada juga kemarin yang ngasih tahu kalau misalnya teori ini tuh bisa valid karena adanya Davy Jones. Jadi kalau mereka bilang tuh kalau misalnya Davy Jones itu belum mati sampai akhirnya ada badan atau vessels yang dia bisa rasuki gitu. Jadi buah iblisnya si Davy Jones ini tadi itu tuh dimakan sama Blackbeard. Jadi dan juga nyawanya Davy Jones ini juga masuk ke badannya. Makanya dia bisa kontrol lebih dari 1 Devil Fruit per hour tadi itu. Karena dengan adanya chapter baru, sorry spoiler alert untuk menonton animenya only. Kalau kita tahu kalau misalnya Blackbeard ini tuh keturunannya Davy Jones.
Yeah, that one I also kinda apa ya, mencengangkan setelah kemunculan Imu, Hmm. ya kan? And then bagi gua kalau kita ngomongin si Blackbeard bukan hanya dia yang punya kekuatan lebih, tapi kadang-kadang this guy is just so smart or genius in scheming through everything. Iya. Kayak waktu dia kecil itu kalau nggak salah salah satu krunya si Whitebird tuh bilang ini bocah belum pernah tidur. Iya, itu And sih. then in some artwork Oda creates that Blackbeard look into the moon, hinting that Blackbeard has like darkness affiliation kind of power. Kayak dan pada akhirnya dia ngelawan Ace pakai uh, something like dark balls versus fireball, right? In the last scene, and then Ace was defeated. Dan yang paling gua heran, that was like a long time ago, right before Marineford. Iya nggak sih? Iya, makanya kayak aku rasa ini sebetulnya tuh Tapi gini, belum selesai nih, maksud gue kayak, tapi kenapa buahnya Ace nggak diambil? ya juga ya. Because we know that Mera Meranomi is so powerful. I think one of the most powerful fruit out there for Logia ya. Iya. And I think buat Logia yang paling powerful tetap punyanya Enel. That's like top notch. Gak ada yang bisa ngalahin Logianya Enel. Tapi Mera Meranomi juga somehow menurut gue juga superior gitu loh. Kita punya yang second grade-nya lah kayak Oven. Anaknya Big Mom. Dia cuma ngekontrol panas, but not fire. Like not primordial element gitu loh. Merah-merah ini fire gitu loh. Primordial element gitu. Tapi only second to itu lava devil fruit punyanya Akainu, sorry. Jadi nama orang Indonesia. Ainu. Tapi di satu sisi gini, kalau misalkan Ace at that time understand how Haki works like Katakuri, I think it's easily dodged. Itu dia. Makanya banyak juga yang membilangkan kalau misalnya Haki power system ini tuh lazy writing, but we'll get there later. Yeah, we'll get there later. Tapi yang tadi gue bilang si Blackbeard ini somehow like beyond beyond our imagination lah sometimes. Step-step yang diambil. Mulai dia nggak ngambil Mera Meranomi, dia ngambilnya Gura-Gura. Terus setiap membersnya sekarang at least they have very very useful utility kind of fruit or very very mythical level Zoan fruit. Kayak contoh misalkan si Davon yang ngambil Fox QB, ya kan? Dan dia bisa nge-copy orang gitu kan, jadi copy orang dan powernya. And that woman just touch Gorosei. Asli. Iya kan? Kayak menurutku ya kayak setiap kekuatan devil fruit tadi itu misalnya satu tipe ini, there are multiple types of the same thing tapi lebih better than the other gitu. Iya, kayak tadi kan kayak hitnya si Oven, terus Ace-nya fire, terus ada lavanya si Akainu. Ada lava ya. Like that's like leveling gitu loh. Nah si yang tadi yang kata si Seifer ini soal Blackbeard being Cerberus or being Chimera for some reason, dan kita nemu juga kalau Blackbeard itu descendant from Davy D. Jones, yang kita juga tahu kalau Davy D. Jones adalah orang yang di hunt down sama Joy Boy dan Imu at that time. Kalau kita ngikutin komiknya, sorry guys, buat yang nonton anime doang. At the time, and somehow, right, Davy D. Jones is not dead. Kalau berdasarkan teori itu, berarti si Davy D. Jones juga adalah orang yang pernah di buff, gue bilang, sama buahnya si Law. Oh ya, yang itu OP ya. OP Nomi. And there also a theory connecting to all of this, right guys?
there's also a theory that why devil fruits is a devil fruits because Davy D. Jones is somehow the devil himself, and Hmm. the power of Davy D. Jones is to create a fruit, The devil fruit, ya. dan dia casted out into the sea seperti legend pirates Yang kita apa kenal namanya? Pirate Ya yang kita Caribbean. kenal kalau ya no. Oh bukan, sorry. Tapi kan kita tahu kalau Davy Jones Locker itu istilahnya lebih ya Davy Jones Locker gak sih? Iya. Apa Davy Jones Davy Jones Rock. Coffins? Jones Locker Locker. kan kalau nggak salah. Ya locker, Itu betul. bahkan di SpongeBob pun ada, cuy. Davy. Maksud gue, ya jadi kayak connecting to all the dots. I think Davy D. Jones, if he's still alive, he's somewhere in the sea, locked down, and just cursing to all the betrayers or all the enemies that he fought back in the days. And then Raftel being one of the keys to unleash everything, gitu loh. Dan I think Blackbeard knows his story. If ya kalau tadi yang kau bilang dia makan devil fruit yang ada koneksinya sama Davy D. Jones and somehow part of Davy D. Jones will inherited to that fruit, he will also do the same thing. Ya, Seperti Luffy, ya kan, inherited the will of Joy Boy through the fruits. Seperti sekarang Sabo lebih frontal seperti Ace. iya. Dan menurut gue kayak that's the whole thing gitu loh. Anjir kok dipikir ya juga ya. That's only make sense to me. That's only make sense. Mungkin pada akhirnya kenapa Goldie Roger juga nggak mau punya buah setan, itu karena dia pun berpikir kayak I rather be myself, and that is the true freedom, isn't it? Iya. True freedom. And I think nggak terbelenggu iya kan? sama nggak bisa main-main sama air ya. Air laut, Iya air kan? laut. Iya. nggak bisa juga dia kayak inherited someone else's will because he wants to have his own will, right? Gitu. Ain't that the true freedom? And I think Goldie Roger is one and only true pirate king out there, I think. Karena dia belum Yes, belum sempat kena devil fruitnya juga. Yeah, exactly. Dan di God Valley kita juga lihat kan kalau buah setan yang kita tahu pada sebelum panel God Valley, kita tahu kalau ternyata buah setan yang mythical level or maybe very strong or very powerful itu tuh literally ada di situ. Iya, semua Mr. Five, di cap semua gitu anjir. iya kan? Mr. Five upil nomi. Upil nomi. Bomb fruit, right? That dude is using upil, friends, to make people explode and die. Tapi di God Valley he uses different stuff. He uses snot, right? If I'm not mistaken. Iya. Dan itu menurut gue lebih powerful, cuy. Maybe back in like before God Valley ada orang yang ngencingin orang terus meledak. Maybe niup orang meledak, dan nyatanya juga kita ngelihat si Mr. Five niup pistolnya. Iya. Dan itu juga di-repeat juga by the way di live actionnya season 2 dan dimana dia ngisi peluru revolvernya dia dengan angin terus ditiup meledak. Itu death by jigong, bro. Kita the worst type of death. Jelek banget ya. Matinya sama jigong gitu. Jelek, coy. Tapi somehow kan di zaman God Valley orang itu sangat powerful. Gila loh. Siapa orang yang mau bersentuhan sama dia nggak meresikukan Kematian. mati? Gila loh. Jangankan upil, coy. Daki aja bisa dibuat meledak. orang nempelin C4 kan di Claymore gitu kan, di tembok. Enggak, dia nempelin upil. OP. Overpower, enggak bisa dilawan. Untung beliau sudah
duluan di ya. alam baka ya. Di alam baka duluan. Bandel dia sama Oda ya. Coba kamu bayangin dia ngencingin laut. Napalm And itu, somehow ya, napalm. coba bayangin kau ngejar kapalnya dia nih. Terus kau lihat orang itu lagi kencing di belakang kapalnya dia. Yakin kau mau ngikutin? Enggak, pengen kau mundur. This whole river or this whole ocean is gonna explode soon. Been contaminated by his piss. How can we fight this? Gitu. Terus Horo-Horonomi punya si siapa? Perona. Ada juga di situ. Semua devil fruit penting. Semua devil fruit penting. Ada di situ. Maksud gua berarti salah satu aspek di mana devil fruit plays a huge role. It has meaning more than just power, I think. Karena kalau kita mikirin power itu selalu ke arah yang apa namanya? Higher level apa sih namanya? Kalau Tuhan itu disebutnya? Tier, gak tier. No, not tier. I would like kayak Nepotet. lebih tepatnya kayak higher power something lah. Oke. Yang itu Mukjizat, bukan. Mukjizat Tuhan. Itu nyata. maybe seperti sebuah mukjizat gitu ya. Tapi si Oda ini menggunakan kata devil, which is like the opposite way around. Maybe the context of it karena ini pirates, jadi dia pakainya devil's fruit over some other words. Dia choose-nya adalah devil's fruits gitu loh, buah iblis kan. Why it has to be devil? If then buah iblis itu adalah forest god, terus juga apa namanya mythical god Nika, ya sun god Nika. Terus ngomongin soal itu pun katanya Chopper pun forest god. Ada. Gitu kan? Ada yang bilang. Kalau ada sun god, berarti ada god-god yang lain kan? Berarti kan Iya. Tinggal kita nemuin belum aja tahu siapa. aja, iya. Iya. Dan ada orang katanya ada juga teori kayak forest god itu si Green Bull, Admiral. But then other theory says no, it's actually Chopper. Sebenarnya Iya kan? teori Chopper itu gara-gara ya balik lagi kembali ke flashback dia backstory-nya itu dimana Iya. dia bilang kalau misalnya ada jamur yang bisa menyembuhkan segalanya gitu. Dan Iya. kalau misalnya kita tengok devil fruit-nya Chopper yaitu mirip jamur ya, atau mirip bagian yang lain sebetulnya, tapi lebih mirip jamur untuk sekarang ini ya. Oke. Gitu. Which is itu juga secara nggak langsung ya agak poetic in my opinion ya. Kalau misalnya kita kembali ke situ ya, sorry agak kemana-mana. Karena membicarakan Chopper nih, karena Chopper is one of my favorite character, very close to my heart. Aku setiap kali nengok, bahkan klipnya aja nggak usah kayak the whole scene, klip di mana dia minta tolong dia mau jadi dokter sabuk Dokter. Korea. Aku nangis Korea. di TJ. Berarti kemarin waktu live actionnya nangis lagi dong. Aku sampai Itu ingusku udah ngena keluar banget dah. soalnya. Seriusan itu ngena banget sih. sih. Itu ngena banget. Tapi sayangnya tuh di live action, kalau kita ngomongin live action dari teori yang tadi, sayangnya di live action tuh nggak ada scene si Chopper yang Ngibarin ngipas-ngipasin bendera. Iya. Ngibar-ngibar. Itu kalau ada, aku pasti nangis juga di situ. Karena cuma ada beberapa momen di One Piece yang buat gua nangis. Salah satunya adalah Chopper, terus Going Merry hancur. Asli. Itu paling sedih sih kalau menurut gua, karena maksudnya you have a vehicle or maybe a ship or whatever that is essentially part of your life, and then it just broken down, and you understand that vehicle or that items or that thing cannot accompany you forward, and in order for you to progress forward is you have to leave this to the rest, to rest up, to just ya udahlah, lu cuma sampai di sini bro gitu loh. Asli. And then that's just the hardest pill to swallow gitu loh, menurut gua.
sebenarnya menurutku yang lebih buat ngena lagi tuh gara-gara ini kapal anjing ini tadi dia berlayar sendiri menjemput teman-temannya. Itu 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 dia. dia. sebetulnya. Itu dia. Itu sebenarnya yang pengen aku datangi rumah Oda, langsung mukul dia sekali di muka, baru meluk dia, baru aku pulang balik Indonesia. Itu Dan masalahnya itu kalau ada scene si Going Merry jemput kayak nggak bakalan sekena itu, tetap kena tapi nggak bakalan sekena itu. In my well, opinion. gua menunggu saat itu terjadi di live action sih. Nggak ada yang siap, nggak Kayak bakal ada yang siap. kayak I'm not mentally ready. mungkin Of buat course, Chopper man. mungkin buat Chopper kayak gua mentally ready a bit. Untungnya nggak ada yang scene yang dia gibar-gibarin bendera. Okay, that's good for my mental health. But Going Merry is inevitable. You have to have that scene in Asli. the season. Karena kalau nggak dilihat dan kalau nggak dilakuin, itu kayak nge-skip satu arc gitu loh. Asli. Kalau menurut gue, karena esensi di Enies Lobby Di arc itu ya. gitu kan ya, bukan hanya ngomongin Robin yang ternyata punya potensial lain, Robin yang harus dilindungi gitu loh, sama satu kru, dan how this bonding gitu kan is getting stronger gitu kan as a team. Terus itu juga ya salah satunya at the end of the day you have to let go, then you have to protect and then you have to let go. That's it's like bars in rap music. That's bars. Oh, well, you have to do this, Oda. Let me punch you once and nahan you and then I'll return back to my country. Ayo kita ngopi, Oda. Jumpa tengah Oda please, jumpa tengah. Sherlock. Aduh, emang gak ada habisnya Cok kalau kita bahas One Piece itu, karena every part of the details is somehow like it's like gold or diamonds or whatever valuable things that you find in the dirt. You have to like dig deep to find deep things in One Piece. I think if One Piece is a novel book, right, it's gonna rival Lord of the Rings, I think. Sayangnya ini anime, tapi kalau misalkan bener-bener kayak manga komik gitu ya, manga komik dan anime, tapi kalau ini bener-bener kayak dikemas jadi novel, aku yakin this thing gonna rival Lord of the Rings and stuff. Oda, you'll be like J.R.R. Oda or something. Agak maksa ya, tapi Tapi fun fact One Piece sekarang udah surprising ini ya penjualannya Superman, which is luar Which is biasa crazy. ya, karena Superman udah ada itu ya head start ya, ada berapa ratus abad enggak lah, dekade, berapa puluh dekade duluan dan bisa surpassing Superman. The literal embodiment of a hero sebetulnya ya. Tapi we'll get Yeah. to that part later. We'll get to that part later. Certainly. Kalau kita ngomongin sales itu udah, kalau One Piece udah kayak Eminem di dunianya rap. Gila, Di- mana Kalau- kamu compete against him? Dibenci cuma gara-gara bukan media western. Yes. Kayak Eminem dibenci karena dia white. Hey. But we get to that part later. Well, that's that thing and then kita bisa ngobrolin yang lain kayaknya ya. But anyway, guys, do you have any more input into the theory? So far we have discussed your theory about The death of Usopp. apa namanya tadi? Yeah, the death of Usopp. My theory is about the Kuroko Mama and other stuff. Probably the biggest part is what Archiever told us about the Blackbeard being Resolve ya. Yeah. three souls. Message to resolve. And I think that is the most complicated theory to dissect, karena banyak banget sekarang koneksi ke situ yang di-hint sama Oda di recent chapters. Kalau kita ngomongin Blackbeard sama Usopp, itu menurut gue udah top 3 teori yang sekarang populer. Mungkin kalian para pendengar bisa coba follow up ini di Reddit kah, mungkin di Kaskus lah, banyak yang bahas juga di komunitas-komunitas One Piece, terutama komunitas-komunitas anime juga banyak yang bahas soal Blackbeard being 3 souls or whatever, karena
setahu gua teori Blackbeard Three Souls itu udah ada lama banget dan muncul kembali ke permukaan setelah hint yang recent panel yang keluar nih di minggu-minggu kemarin. Tapi menurut Apalagi lu, yang sebelum kita lanjut di situ, gimana kok misalnya kita istirahat sebentar untuk part episode 1 ini karena sudah menyentuh 45 menit, kita akan lanjut setelah beberapa waktu ke depan. Thank you guys. thank you guys. Thank you.